Tumbuh di Tanah Orang oleh Zara Amalia Sofa, NIM B05230084. Video presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Lintas Budaya yang mengangkat isu culture shock dan pengaplikasiannya dalam teori. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu culture shock? Nah, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan bingung, canggung, atau stres yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang sangat berbeda dengan budaya asalnya. Pindah ke tempat baru seringkali terdengar menyenangkan. Suasana berbeda, orang-orang baru, dan pengalaman yang segar. Tapi tidak semua berjalan mulus. Terkadang justru perbedaan budaya yang kecil bisa membuat kita merasa asing, bingung, bahkan tertekan. Itulah yang disebut culture shock. Bermigrasi atau pindah ke satu tempat menuju tempat lain adalah salah satu dari penyebab culture shock. Sebuah keluarga dari kota besar Jakarta pindah ke daerah pedesaan di Wonosobo. Mereka mengalami perubahan drastis dalam budaya sosial, bahasa, kebiasaan sehari-hari, dan interaksi masyarakat. Anak-anak merasa terkucilkan dan orang tua pun canggung untuk bersosial. Semua mengalami culture shock dalam bentuk yang berbeda. Nah, fase-fase culture shock ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada honeymoon phase. Awal-awal kepindahan mungkin terasa menyenangkan dan penuh rasa penasaran terhadap hal-hal baru, lingkungan baru, dan suasana baru. Seperti contohnya, keluarga Pak Budi merasa kagum dengan suasana desa yang sejuk dan tenang. Masyarakatnya ramah dan banyak makanan-makanan tradisional. Setelah rasa penasaran terpenuhi, muncullah fase kedua, yaitu frustration phase. Muncul kejutan budaya, seperti sulit beradaptasi dengan kebiasaan lokal, merasa terasingkan, mulai membandingkan dengan lingkungan yang lama. Anak-anak merasa susah berteman dengan lingkungan sekitar karena perbedaan logat, ibu kesulitan dalam bersosial di pasar, susah menemukan bahan makanan seperti biasa. Ayah merasa budaya kerja lebih lambat dari biasanya karena kebiasaan ibu kota yang semuanya cenderung cepat. Setelah keresahan mulai mereda, manusia mau tidak mau akan berusaha beradaptasi di lingkungan barunya. Nah, kita sampai di fase ketiga, yaitu adjustment phase. Mulai beradaptasi, memahami pola interaksi baru, belajar bahasa atau ungkapan lokal, dan menerima perbedaan dengan lebih terbuka. Ibu mulai bersosial saat berbelanja, anak mulai nyaman dan mengikuti kegiatan sekolah. Ayah pun mulai ikut bergabung saat jaga pos ronda. Di sini, naluri manusia mau tidak mau akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dan fase terakhir yaitu acceptance phase. Budaya baru sudah tidak lagi terasa asing. Keluarga merasa nyaman, bahkan menemukan identitas baru yang lebih luas secara budaya. Anak mulai punya teman dekat, keluarga merayakan hari besar atau acara lokal bersama tetangga. Ayah juga mulai enjoy untuk bergabung dalam kerja bakti. Nah, berikut adalah beberapa solusi menghadapi culture shock. Yang pertama, membangun relasi sosial. Ketika kita berada di lingkungan yang baru, kita harus mencoba untuk berkenalan ataupun berinteraksi sosial dengan masyarakat, tetangga, ataupun warga setempat. Yang kedua adalah belajar dan terbuka terhadap perubahan. Maksudnya, kita mencoba untuk memahami dan mempelajari
sekitar kita, mulai dari bahasa, adat istiadat, dan budayanya. Maksud dari terbuka terhadap perubahan, kita menerima perubahan yang ada tanpa membanding-bandingkan dengan budaya asal kita. Dan solusi yang terakhir adalah menerapkan empati dan sabar. Maksud dari empati di sini, kita belajar untuk memahami cara pandang dari sudut pandang lain, tidak hanya dari sudut pandang kita. Dan sabar yaitu berusaha sabar, tidak mudah emosi atau frustasi saat beradaptasi di lingkungan baru. Kesimpulannya, dari fase ke fase, Gegar Budaya mengajarkan bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi dipahami. Karena di balik perbedaan pasti ada ruang untuk tumbuh bersama. Sekian dari saya, terima kasih.